Sama Prana touring ke Bali. Ya kebetulan sambil kerja juga di sana di Bali ya, walaupun nggak lama, tapi alhamdulillah kita ataupun saya juga jadi tahu gitu. Ya, sudah menjajakan kaki di tanah Bali. Ya. Hey, welcome back to PSK Podcast Suka-Suka. Bersama saya Dadang Kenur dan teman saya Atang Sutarman. Oke. Kita sekarang ada di pekan berapa? Mungkin ini episode ya. Episode 9. Episode ke-9. Rasanya tidak terasa sudah episode 9 lagi. Sejauh ini kita masih tetap semangat untuk berjuang, menghibur kalian kawan-kawan di rumah. Ya. Stay safe dan stay at home. Betul. Sekarang apalagi lagi masih masa-masanya masa jomblo gitu ya. Masa jomblo. Kalau jomblo jangan dibahas, Bos. Kita kedatangan narasumber dari klub motor katanya ya. Klub motor Scoopy Garut. Ya, Scoopy Garut. Kalau disingkat jadi Skugard. Yes, luar biasa. Skugard, Scoopy Garut. Boleh langsung diperkenalkan ya? Bisa. Silahkan perkenalkan profil dari Akang Diki dan apa namanya? Desi klub motor ini gitu ya. Klub motor Skugard biografinya. Perkenalkan, nama saya Diki Permana Suryadi, alamat di Banjarmasin. Kebetulan untuk saat ini periode 2020 sampai 2022 menjabat sebagai Ketua Umum Scoopy Owner Garut. Luar biasa. Berarti kita langsung ya sama ketuanya langsung ya. Kependekannya Skugard. Itu Scoopy Owner Garut. Gitu. Saya ketua sepeda mini Garut. Minion baik. Boleh diceritain si biografi Scoopy Garut ini dan awal berdirinya kapan? Oh gitu. Ya. Jadi untuk Scoopy Owner Garut ini awal berdirinya tanggal 1 November 2014. Itu didirikan di gedung KNPI Garut. Nah, yang mendirikan Scoopy Owner Garut ini ada 4 orang. Ya, ada 4 orang, diantaranya 001 Iki Odot, 002 Cahya, 003 Redi, sama 004 Elga. Itu kalau dari 001 sampai 004 apa itu kode atau apa? Itu nomor regis, nomor regis keanggotaan. Registrasi awal keanggotaan registrasi keanggotaan. Scoopy Garut ya. Iya, member. Berarti James Bond termasuk anggotana. Iya, saya juga. Itu kan saya juga member. Udah mendekati 007. Kayak orang anu kalima, ente anu genep. James Bond anu ka-7. Kayak John Wick 0010. Oke, untuk Kang Diki, apa yang menjadi ginilah. Pertama awal mula Anda memasuki di lingkungan apa? Klub motor yang menjadi daya tarik apa? Coba dijelaskan. Gitu. Yang menjadi daya tarik untuk saya pribadi di Scoopy Owner Garut ini yang pertama itu mengenai kebersamaan dari sebuah klub, bukan komunitas. Jadi kebersamaan dari sebuah klub ini diantaranya misalkan ketika kita di jalan ada yang mogok, misalkan bisa langsung saling bantu. Terus misalkan ketika yang lain ada yang sakit, keluarganya ataupun saudaranya bisa langsung kita jenguk bersama-sama. Itu mungkin yang menjadi alasan daya tarik untuk saya sendiri. Ini untuk kutipannya masalah klub dan komunitas itu apa perbedaannya?
mungkin kan barusan gitu. klub dan komunitas beda gitu. Iya. Nah, bedanya di mana gitu. Gitu. Jadi pengen tahu gitu kan. Iya, Barangkali iya, yang di rumah juga belum tahu Iya. perbedaan klub sama komunitas Iya. gitu kan. Kalau Jadi klub mah gini, yang menjadi perbedaan antara klub dan komunitas, kalau misalkan klub itu jelas arahnya kemana, kalau misalkan komunitas maaf ya, bukannya mengesampingkan, tapi kalau komunitas di sini ya mungkin bukan tidak ada kan kalau misalkan di klub itu ada ART-nya jelas ada naungannya. Kalau di komunitas tersendiri itu saya belum tahu gitu. Iya, jadi kan kalau misalkan di klub sudah jelas. Mungkin ada regulasi juga gitu Iya, kan, regulasi seperti juga, itu. gitu kan. Jadi komunitas mungkin ya belum tahu jelas gitu ya, Iya. masalah regulasi dan macam-macamnya gitu kan. Karena ini mungkin ya bernaung di klub. Gitu ya. kalau menurut saya mah ya pandangan saya klub itu sepak bola. Betul sih kalau itu. Iya, kalau masyarakat awam itu kan itu Iya, gitu. identiknya dengan sepak bola gitu kan. Jadi kalau di sini klub. saya kasih paham. Ya, jadi sedikit kasih gitu. tahu ya pemahaman dan edukasi juga gitu ya. Oke, tukang kopi Oh ya, kita enjoy dulu sambil ngopi aja ya. Terima kasih. Oke. Di kru. Tidak lupa ini kita kedatangan jamu dari Atang Sutarman sudah mengirimkan jamu Sido Mainstreet. Oke, langsung kasih pertanyaan lagi. Oke, apakah boleh selain member Skugat ikut bergabung? Kalau misalkan untuk itu dari klub sendiri sangat welcome. Baik untuk misalkan pengguna Scoopy dimanapun kalian berada, khususnya di Kabupaten Garut tersendiri. Kalau misalkan pakai Scoopy, pengguna Scoopy, ayo kita bareng-bareng. Misalkan hari Sabtu kita kopdar. Lokasinya di Teguh Jaya Mebel di Lewi Daun. Kalau misalkan untuk hari Kamis kita kopsan di depan Sati. Kopi apa tuh? Kopi santai. Kopi santuy. Kalau misalkan kopdar, kopi darat. Ya, kita jelaskan ya kopdar apa? Kopdar, kopi darat. Kopi darat, juga nanti kopi modar. Bukan. Terus kopdar, kopsan. Kopi santuy. Kopi santuy. Terus yang kopi torajik. Terus kopdar aja yang kopsan. Kopsan. Oh deh. Itu agenda rutin. Tuh Erik yang di terobosan anyar kop naon gitu kan. Kopwe atau naon. Kopwe merek. Nah, itu kan kalau misalkan di luar di luar member gitu kan bergabung. Nah, ini kalau misalkan yang punya motor Supra pengen bergabung gimana? Juga orang motor Supra. Kan sama-sama dari Honda brand tertentu ya. Jadi kan dari tadi juga saya sudah mengatakan yang namanya klub itu misalkan kalau Scoopy ya Scoopy semua. Gak lucu kan sekarang klub Scoopy owner Garut ada motor Supra. Ya, bukan mengesampingkan motor Supra, mohon maaf. Tapi kita di sini jadi pengen gitu ya satu warna motor Scoopy, pecinta motor Scoopy ya hayu bebarengan gitu. Jadi kalau untuk yang di luar motor Scoopy belum diusahain bukan jalurnya mungkin ya. Ya diusahain belilah gitu. Beli motor khusus lah eta mah khususnya siga urang ngayakeun Saugar kan urang ge boga Saugar. Ya. Swallow owner Garut. Orang mau make bae senal Swallow we khusus teu bisa anu make senal Ando mah. Teu bisa ngiluan ka komunitas urang. Bisa ente rek ngiluan kudu boga senal Swallow. Eger teu bisa. Ando teu bisa. Khusus eta mah khusus senal Swallow bisa edeknya. Eta oge sarua aya kopsan, kopdar jeung kopsu. Kopi susah. Maksudnya yang beli kopi hese jadi PT-PT urunan lah gitu maksudnya. Oke, bisa dilanjut. Mungkin banyak kegiatan mungkin ya agenda kegiatan gitu kan agenda rutin lah. Kegiatannya mungkin boleh diceritain sedikit lah agenda kegiatannya apa aja gitu kan selain kopdar kopsan gitu kan.
Kalau untuk kegiatannya sendiri, selain dari Kopsan sama Kopdar, saya di sini kepada kepengurusan Skugard sekarang dan member mengajak untuk kegiatan sosial. Kegiatan sosial di sini ya ini kan baru planning, baru rencana. Itu kegiatan sosialnya santunan anak yatim. Ya, santunan anak yatim. Terus kita itu ngadain cukur rambut gratis. Kebetulan kan saya orang Banyu-Resmi, ya identiknya dengan potong rambut. Potong rambut ya. Ya, jadi ingin mengenalkan di klub ini potong rambut. Gitu. Jadi untuk kegiatan-kegiatannya, selain dari kegiatan itu, ini kan masih rencana, belum ada yang terrealisasikan. Betul. Jadi selain itu kita juga ngadain bukan ngadain, itu kemarin kan ada penggalangan dana buat yang banjir bandang yang di Pamengpeuk, Pamengpeuk Garut. Terus yang dari Cianjur Sukabumi juga kemarin kan ada yang banjir. Kita sama teman-teman turun langsung ke jalan untuk ngumpulin baksos tea gitunya. Penggalangan dana ya buat korban musibah banjir bandang gitu. Luar biasa jadi aksi solidaritas tea. Contoh luar biasa. Jadi dari solidaritas berbagi sesama gitu kan. Jadi lewat baksos tea gitu kan. Berbagi ke anak yatim juga. Sangat mantap pokoknya. Luar biasa. Inspiratif sekali. Sampai kakak orang sampai kakak sedih. Ternyuh. Patut dicontoh ini anak muda kreatif gitu ya, mengarahkan dari klub motor kan. Jadi biasanya kan dengan namanya klub atau komunitas itu biasanya kan selalu dipandang sebelah mata gitu kan dari masyarakat awam gitu ya. Nah dari sini si Akang Diki ini membuktikan bahwa klub motor Skugard ini memberikan inspirasi, dampak positif juga gitu kan buat masyarakat sekitar gitu ya. Terutama anak muda kan. Nah, kebanyakan kan ikutan klub-klub itu kan budak masih kena remaja lahnya. Remaja ya yang agak ibaratkan masih jiwanya masih menggebu-gebu gitu ya. Oke, bisa dilanjut. Nah, terkadang mungkin ada pro kontra juga ya di dalam suatu klub motor gitu kan, di saat berpapasan atau sedang kopdar. Nah, cara menanggapinya gimana gitu kan? Ya bisa kan kayak kopdar ayo berudak komunitas cek saya tadi komunitas Senal Swallow ngalewat aku maha. Bisa dijelaskan. Jadi gini, cara menanggapinya mengenai hal tersebut, mungkin dari saya sendiri, ketika ada istilahnya klub yang lain beda itu teh disebutnya teh beda pendapat mungkinnya. Beda agama ya. beda pendapat mungkin. Maksudnya beda agama jangan dibahas, bisa ada unsur gimana teh ya tentunya. Betul. Kalau misalkan untuk hal tersebut saya bisa menyelesaikannya dengan kepala dingin, ya diajak ngobrol bareng-bareng, duduk bersama, dicari dulu akar permasalahannya di mana, letak permasalahannya di mana. Kalau misalkan tidak bisa diselesaikan secara kepala dingin, ya kepala panas. Enggak. Jangan kepala panas. Nanti makin hot. Ya gitu. Ya jadi kalau misalkan untuk ada pro kontra di sini, yaitu sudah pasti ada yang namanya di klub ataupun di setiap komunitas itu pasti ada namanya perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, perbedaan prinsip. Nah, bagaimana caranya kita bisa menyatukan dari pikiran ataupun masukan-masukan dari yang lainnya. Misalkan ketika ada forum yang namanya ketua itu kan harus bisa menampung
dan menyatukan ide gagasan dari rekan-rekan member ya. Iya. Betul. Jadi nggak sepihak gitu aja ya. Iya, nggak otoriter. Ya, betul. Nggak boleh itu. Tapi dengan dengan kepala dingin itu contoh yang bagus gitu kan. Kadang ada yang bergontot-gontotan gitu, seperti dengan ego sendirinya gitu, karena saya sebagai ketua atau gimana gitu kan. Aing lah gitu. Aing ketua nah, gitu ya. Kadang ada yang seperti itu gitu kan. Mungkin Anda mah nggak termasuk ya. Ntar kepala dingin teh make es atau make naon? Kipas gitu di kipasan kepala teh tawa di esan gitu. Dipoprok. Jadi perumpamaan. Gitu kita harus lagi kalem, santai, santuy gitu ya, jangan banyak pikiran. Lagi kalem. Bisi pemerintah di rumah kan salah pahamnya kepala dingin teh. Pakai es gitu es kipas angin kan di kompres ya. Jadi bisa arti kepala dingin teh bukan seperti itulah. Jadi menanggapi dengan hal-hal yang positif lah, memberikan edukasi ke pemahaman ke para member-membernya gitu kan, lebih ke situlah. Sakagok anyar biasa dari kieu kan. Ieu di kieu. Anjing cangkeul beuheung gitu. Selina. Nah, ini sebagai ketua klub motor Scoopy Garut, mungkin Scoopy Owner Garut ya. Mungkin ada visi misinya gitu kan. Nah, boleh dijelasin visi misinya? Untuk visi misi di sini dari Scoopy Owner Garut tersendiri yaitu ingin mengajak dari kalangan ataupun pecinta motor Scoopy yang tadinya kita itu berbeda-beda pandangan, berbeda-beda pikiran, ingin bagaimana caranya menyatukan semua yang pecinta motor Scoopy agar masuk dalam lingkungan Scoopy Owner Garut. Ya gitu. Jadi sama kita itu dikasih wadah klub gitu ya. Jadi misalkan kita itu punya hobi touring, misalkan kita punya hobi kegiatan-kegiatan sosial, kita wadahi, itu ada di visi misi. Ya. Ya seperti itu. Mungkin seperti itu. Dari itu kan dari visi misi itu udah tercipta mungkin ya. Di klub itu gitu kan ya. Nah, sekarang mungkin ada kan identik dengan touring nih ya. Barusan yang Kang Diki sebutin itu kan identik dengan touring. Nah, touring kemana yang paling jauh dan touring touring mana yang paling mengesankan gitu. Juga nepi ka timur gitu touring ke Kalimantan sampai Bali juga ya, luar pulau. Untuk touring tersendiri sebelumnya kan bukan saya yang menjadi ketua umum, itu yang angkatan kemarin itu Prana namanya. Nah, kebetulan pakai lewu tuh. Enggak. Isi Prana lewu. Sama Prana touring ke Bali. Ya, kebetulan sambil kerja juga di sana di Bali ya, walaupun enggak lama, tapi alhamdulillah kita ataupun saya juga jadi tahu gitu. Ya, sudah menjajakan kaki di tanah Bali. Ya. Berpengalaman juga di Bali. Itu kan di Bali. Kurang 8 bulan di Bali. Di Bali. Balik pintu. Banyak bule. Bali si mamah di rumah. Ya. Mungkin itu yang paling jauh ke Bali. Kalau misalkan yang dekat paling ke Banyuresmi. Begendit resmi, lebih goong. Identiknya kan mungkin ke pantai-pantai atau gimana gitu. Kalau itu sendiri ke Pangandaran paling. Ke Pangandaran itu pas tahun 2019 Pemget itu namanya. Family Gathering sama member dan pengurus Scoopy Owner Garut. Jadi kita tuh refreshing lah intinya mah gitunya, biar nggak penat, loba pikiran gitu ya. Jadi harus refresh gitu ya. Jadi nggak misalkan kopdar kan misalkan di tempat situ-situ aja, kali-kali kita
refreshing gitu ya, buang jenuh dan penat juga gitu kan. Apalagi main di main di jalan gitu kan, pasti adalah hal-hal yang sering terjadi gitu yang diinginkan kadang gitu kan. Tadi itu ke Pangandarannya? Pangandaran gitu? Ya di Pangandaran. Oh ember? Mau ember? Kayak nyokot cai laut gitu. Lauk. Mau ember mau member. Wah berat coy ya tahu. Bisi mau ember sik dengan ieu kata usaha bisa ke anak ker ente kan sebagai Cupangers Cupangers Indonesia ya kunjungi @kandang_beta88 ya @kandang_beta bisi kalian teteh-teteh akang-akang adik-adik butuh lauk pemuda pemudi butuh lauk bisa lauknya lauk cupang bisa dihubungi si akang ya kandang beta 88 tadi kan balik dari Kanobia Kapangandaran bawa ember dengan orang makan. Saya kan salah deger ya. Karena kan terlalu teuing non karena perikanan teh lagi rame kan lagi booming cupang, gitu ya. gapi naon lah. Lagi ngetren gitu kan. Kalaupun orang teu boga beda sok mengikuti lah. Mengikuti tren gitu kan. Ya kan orang di imah akuarium sede kieu. Mini. Jauh lauk na pelakan lauk mah segede bitis. Siga ieu maranya juga non teh juga Putri Duyung gitu ada tempat deh. Jadi untuk kawan-kawan di rumah yang kebingungan mencari ikan cupang bisa hubungi si Akang. Iya. Bisa asup endorse kan. Kan baiklah. Iman niat lagi untuk saling mensupport ya. Betul. Luar biasa, terima kasih. Selain jadi ketua owner Garut, kehidupan sehari-hari apa sibuknya? Saya tahu survei kan saya pernah cari tahu tentang biografi dia. Si Akang teh sibuk teh sebagai guru juga. Terus teh di pasar membantu orang tuanya parkir di pasar. Elah can beres. Dari pasar. Itu jangan dikasih Pak. Terus teh naonnya banyak lah kegiatan sekarang katanya dia lagi ada proyekan ayam hias. Jadi ayam anu dijualan di SD kan anu di warnaan lain. Oke, bete gitu praktek lain. Lain. Ayam hias. Kumaha katanya ada si model batik. Kela. Ayam hias. Lauk hias disimpan di tengah imahnya. Di lemari di akuarium simpan lauk hias. Amun ayam hias kabayang tuh nih. Simpen gigiran TV di kandang ayam gerubuk ayam tamu cek tamu teh jelema teh sehat cenah ngukut ayam di jero imah. Korek. Jadi hayang jelas maksudna ayam hias soalnya orang teu apalnya permasalahan tentang ayam nya. Betul. Orang anu apal teh ayam kampus we orang mah. Ayam kampus anu apal nya. Bahaya eta mah napikeun ka lagi bibitna mahal. Itu mah lebih ke pengalaman sendiri mungkin. Iya. Jadi anu diapal ku urang mah hayam teh nya hayam kampus teh ya. Nya bibit lagi mahal biasa ya. Coba bisa dijelaskan apa kesibukan sehari-hari atau di luar sebagai ketua owner Garut, Scoopy owner Garut. Untuk kesibukan tersendiri, kesibukan sehari-hari ketika bangun tidur ya seperti biasanya sholat subuh itu kewajiban kita sebagai anak muda gitu muslim kudu gaul gitu ya mun urang bisa sholat kan kieu ya cek ebit GADG urang tos terang sadayana nunamina muslim teh saatos ngucapkeun kalimat syahadat terus orang teu poho melakukan kewajiban melakukan kewajiban sholat anu 5 waktu. Ya setelah itu seperti biasa setelah selesai sholat subuh pergi ke pasar bantu orang tua. Kebetulan kan orang tua juga jualan di pasar Banyu Resmi, jualan sayuran sayur
setelah beres selesai di pasar ada nyase Sunda nama gitunya pulang ke rumah ngurus ternak ayam hias gitu ya terus burung tanaman di rumah ya supaya punya kesibukan tersendiri lah gitu daripada sekarang kita itu bobo cantik terus. Yang penting ada apa namanya? Ada kegiatan lah gitu ya daripada waktu luang yang dibuang sia-sia gitu kan. Itu udah lama main ayam hias, proyekan ayam hias. Itu baru beberapa bulan. Kang Ilham ya. Ya saya kan pemula Bang. Coba-coba gitu. Coba-coba. Mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan dari coba-coba ini bisa menjadi apa namanya awal mula betul. Kesuksesan lah gitu. Amin. Ini pemuda inspiratifnya. Nuka hiji merenya ti udang subuh teh ka pasar. Ngan bantuan kolotna gitu. Balik di pasar langsung ka hayam. Balik geus ti hayam. Maksud ka hayam teh naon eta teh? Ngurus hayam, ngasih makan. Ngasih makan. Tapi lupatna kado lain gitu. Geus ti hayam langsung ka dedaunan tanamannya langsung tanaman biasanya boran edanya waktu padet pisan boga tanaman halus di mah teh ana kerami jana bolong jana bodong udah jana mah geus barolong eta teh lumayan hargana jana bolong boga teh ada minta selembar atuh laminating kok laminating lumayan bukan payu jangan gantel macam mah. Nah kalau mungkin ini segmen terakhir ya mungkin ada harapan buat anak muda di klub motor dan komunitas lainnya gitu mungkin punya harapannya seperti apa gitu boleh untuk harapannya sendiri untuk generasi anak-anak penerus bangsa yang umumnya sekarang masih duduk di bangku cadangan, duduk di bangku cadangan, sekarang masih duduk di bangku cadangan. Kalau di bangku cadangan itu tidak saya masukkan. Mungkin minggu depan kalian bisa main. Untuk minggu sekarang duduk di bangku cadangan. Ini kan pecinta sepak bola. Jadi mindsetnya itu bangku cadangan. Jadi kan di pertama saya mah pikiran saya mah klub teh sepak bola, kan. Jadi salah nyambung juga gitu ya. Nah, tadi kan untuk anak-anak yang khususnya masih duduk di bangku cadangan kan ya. Oke, bisa dilanjut di bangku sekolah terus. Mungkin untuk anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Jadi harapannya untuk anak-anak ataupun yang masih sekolah, ketika kalian mengikuti ataupun turun langsung gabung terhadap klub ataupun komunitas, itu tolong dinomor satukan dulu ketika kalian punya kewajiban sekolah, diselesaikan dulu kepentingan sekolahnya. Betul. Terus harapan selanjutnya mudah-mudahan klub ataupun komunitas ini tidak membeda-bedakan apa yang namanya menjadi bendera. Walaupun kita sekarang beda bendera, akan tetapi ketika kita langsung turun di jalan, ya sama pecinta motor, resep di jalan, memotoran, touring gitu ya, saling ya pakai 3S juga, senyum, sapa, santuy. Salam ya betul ya. Benar 3S itu betul. Yang terakhir prinsip dari saya, ketika kita gabung di sebuah klub ataupun komunitas, itu yang harus kita pegang. Prinsip yang pertama itu kita harus menomorsatukan dulu orang tua, keluarga. Nah, yang kedua, yang kedua kita harus memfokuskan diri pada pekerjaan sama karir. Betul. Nah, yang ketiga itu baru hobi, klub, pemotoran teh ya gitu, touring. Nah, jadi jangan kebalik. Selagi ada waktu luang mungkin bisa lah. Yang ke satu keluarga. Yang kedua karir mungkin. Pekerjaan. Yang ketiga itu hobi. Kalau menurut saya ada 4. Yang ke satu itu tadi teh kewajiban. Sholat tong pohokannya. Yang kedua keluarga. Yang ketiga pekerjaan. Yang keempat perkara. Sebenarnya hobi bisa disimpan di nomor 30 ge bisa hobi mah disimpan di nomor 30 berarti. Bukan ditabahin gitu ya. Ulah dicontoh soalnya ieu anu ka hiji nu ka dua. Kurang mah anu ka dua geus keluarga teh nu ka tilu
pijodoeun guna mah. Udah. Siap. Jangan lupa juga di follow Instagram Skupi Honor Garut yang namanya Skugard 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 SCOOGART dan juga IG Instagram saya @Diki Permana 28 Diki Permana 28. Ada channel YouTube-nya di klub? Nggak ada. Oh nggak ada. Nanti kapan-kapan bikin. Siap. Bisa nanti kita collab bareng lah. Dan sedikit dari saya untuk ya tadi melanjutkan dari Kang Diki yang tadi pesan-pesan untuk khususnya memberikan harapan juga ya. Ya sama harapan komunitas Skugard untuk adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Kalau misalnya hujan turun ngiuhan dekat di jalan ulah kehujanan bisa asup angin gitu ya. Tapi akhirnya mah tersalah kola gitu kan ieu bisi keur motoran kan keur naon sun mori teh nya bahasa ieu mah saat kapal hujan detik ya bisa asup angin kayaknya sedih asup angin pohon asup abri sok mahal asup abri mending asup angin di ospek lagi lumayan asup abri ospek asup abri mah mendingan kena asup angin ya jaga kesehatan kalian apalagi sekarang kan kita lagi berjuang melawan penyakit COVID-19 ya mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan dan kesehatan juga kelancaran juga dan mudah-mudahan di akhir tahun sekarang kita akan memasuki awal tahun si COVID ini leungit lah. Nah, eta Kang saroream lah capek. Betul capek. Ekonomi lama-lama. Sedina mulai bensin gino asalna 5.000. Jadi 2.000. Itu udah tetawa karena dampak rata alus berarti. Biasana mulai bensin teh full we. Mah dioplos bensin ge urang. Asli yang minyak tanah. Nah, sepenting maju we. Komo ieu kan cicing di komunitasnya aya touring kan. Kaayaan keur COVID kan, ya, belum bisa itu Bang Jack. Selaku ketua kan mau bisa memaksa seorang member kudu touring ka dia ya. Wayahna kudu ngilu. Bisa gitu kan? Berarti ya. Gitu. Harus orang teh harus berbijaksana kan. Ya, betul. Ya, ada. Aduh, tetiasa bisi kan orang member touring ya agena touring. Nih duit teboga. Tapi hayang teh nya. Jadi dipaksa kan aya unsur pemaksaan kan tidak boleh. Kan? Boleh. Ya. Ya, pasti ada kebijakan dari si Akang ini ketua. Percaya setiap lagi orang adek ngilu ka Pangandaran bahasa Pangandaran tuh jang bensin bae cenah di urangnya bensin nama pantes dipilih jadi ketua jadi member teboga duit di traktir tapi dia semoga jadi menginspirasi juga gitu kan ya memberikan edukasi gitu kan luar biasa ini pemuda inspiratif gitu ya patut dicontoh lah ibaratkan ya buat teman-teman di rumah dan adik-adik gitu kan ya yang pemirsa YouTube di rumah ini luar biasa geus tina hayam geus kana sayuran parkir di pasar segala we oke aya kailaan mah bagenit kan bagenit keur direnovasi lo bagenit kan direnovasi ya pasti bagenit keur direnovasi pasti parkir si Ipang harusna menda jatah parkir atuh yang penting ada pemasukan benar gitu. Benar eta naon ngaranna teh tujuan hirup mah pemasukan kalau bakal pengeluaran lieur jadi agenakeun atuh kemah kopdar teh di daerah Leuwigoong di Palimbangan nya betul. Siap. Kemarin juga udah ada Kopdar di Limbangan. Kebetulan kan belum terbentuk Skupi Honor Garut Utara. Ya, jadi nanti setelah ada member dari Limbangan, kita bentuk Skupi Honor Garut Utara. Jadi buat yang ada di wilayah Leuwigoong, Cibiuk, Limbangan dan sekitarnya bisa kopdar di Limbangan, nggak jauh ke Garut gitu. Betul, jadi biar kita mempermudah. Jadi ibaratkan kalau ini mah cabang gitu ya. Bukan cabang. Bukan. Dia kan maksudnya ini kan saya awam gitu ya, kan gitu lebih. Kalau identiknya lebih ke cabang gitu. Kalau untuk yang si Akang mungkin bisa dijelasin kalau itu bukan cabang. Bahasa lainnya bahasa klub motornya gitu. Apa kalau misalnya aya di Garut Utara teh naon ngaranna aya cabang? Distrik mungkin. Lebih kalau distrik beda. Jadi gimana ya?
Hese. Ya pokoknya mah Lebih ke intinya situ mah lah. ke itulah Lebih gitu. ke situ belum bisa dijelasin. Kita mah jadi PR lah. Ya mungkin lah langsung aja close kita. Kan geus sabarang menit ya teh. Ini udah kru juga udah. Cangkel beuheung urang ieu anyar mikna. Aduh. Siap. Cing atuh ke mah ulah kieu mik teh. Kita Anu di close dieu ya. tang ke mah anu di dieu tang, anu di dieu. Anu dicapit atuh mun eueuh mah kunaon ku pacapit popoyan we enggak dicapitkeun ke dieu. Misalnya Biar anti mainstream ya, biar Nyanyi dari batu kan orang lain gitu. podcast suka-suka ya kumaha urang we. Mun aya ngalus sok arudunan kayak kadiekeun. Siap. Bansos untuk PSK cenah. Bantuan sosial untuk podcast suka-suka cenah. Sugan atuh ti palurahnya. Cenah barudak. Apunten. Sugan di Pacamat. Betul. Kalau pasan Oke, terima kasih. Kita closing saja. Kita udah kedatangan dari Kang Diki, udah nyempetin waktunya. Terima kasih Ya. banyak. Ini kan habis dari sini. langsung Dia katanya langsung kopdar menemui member-membernya gitu ya. kade ulah kehujanan ya. Baru hujan langsung hujan kita. Jaga kesehatan. Di mana enak lokasi kopdar? Di Leuwi Daun. Di Teguh Jaya Mebel. Bisi barudak nu boga Scoopy langsung datang ke Leuwi Daun di depan Teguh Jaya Teguh Mebel. Jaya Mebel. Tiap malam minggunya. Ya, Tiap malam minggu. Kopdar malam minggu jam Mulai 8. pukul Jam 8 sampai Jam- 1 duhna. mulai pukul 8 sampai 1 duhna. Mun malam Jumat di mana kopdar? Kopsan. Oh, Kopsan. Oh, Kopsan. Malam Jumat. Di depan Sehati. Depan sehati. Jadi kopi santri mun Kopsan. Oke. Terima kasih untuk kalian semua, sahabat-sahabat Dadang Kenur dan sahabat-sahabat Ucup Kicimpring. Cimpring betul. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe juga di channel konten konten R official. di podcast suka-suka dan official. kita tiap upload tiap Kamis kalau podcast. Kalau buat cover suka upload tiap kru mainan kru. Oh, kalau buat cover tiap hari Senin. Buat kalian yang suka hobi nyanyi, hobi main gitar, betul. hobi main piano, main suling, main kendang, main naon, dangdut, naon sok. Berarti kita masuk di Oke. musik Langsung DM ke konten R official. IG, konten R official. Bisi pilih gitunya anu hoyong di dia kolaborasi. untuk collab ge atuh hayang cover di dia. Ya, boleh. Oke, boleh. Buat kita konten dia gitu. buat konten dia sendiri atau buat konten kita hayang iya saya hayang gabung. Oke, boleh. Kita untuk cover bebas. Welcome. Untuk kalian. Daripada gigit Randi mah naon? Jangan makan asup-asup kan di YouTube. Benar. Jadi masuk kan YouTube juga atau menang duit. Terima kasih. Oke. Selamat. Sampai jumpa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam olahraga.